Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Albab dengan NIM G002402. Saya berasal dari kelompok B4 dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan laporan praktikum anatomi saya itu laporan 3 dengan soal jelaskanlah anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Lanjut saja, Bu. Nah, jadi ini adalah gambar dari REN. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai REN. Yang pertama itu posisi anatomis. REN atau ginjal ini merupakan organ retroperitoneal dan di atasnya itu terdapat suatu glandula atau glandula adrenal atau glandula suprarenalis dan juga secara skeletopis itu Ren Dexter itu lebih rendah daripada Sinister karena ada lobus hepatica dextra yang menghimpitnya. Nah, lantas seberapa tinggi sih sebenarnya? Ren Dexter itu terletak setengah lebih rendah daripada Ren Sinister yang tingginya itu VTH setinggi VTH 12 sampai VL 3. Nah, berikutnya ada lapisan pembungkus atau fiksator dari RAN ini. RAN ini tuh dibungkus oleh beberapa lapisan. Itu adalah kapsula fibrosa, paranefral, perinefral fat, habis itu fascia renalis dan juga pararenal fat. Lalu juga ada fiksator yang berupa lemak-lemak ini. Nah, eh, kehilangan dari lemak-lemak renalis ini itu akan menyebabkan eh, area ini tidak ada fiksatornya akan bisa menyebabkan gangguan seperti ada eh, nefroptosis atau RAN ini turun akibat fiksatornya tadi tidak kuat atau juga bisa karena fiksatornya kurang itu akan ureter itu bisa mengalami seperti tertekuk gitu sehingga efeknya apa? RAN ini akan penuh dengan air yang menyebabkan adanya hidronefrosis. Oke, berikutnya itu eh, saya akan membahas struktur internal dan eksternal dari RAN. Nah, struktur eksternal itu ada dua hal, itu ada fasies dan juga ada polus atau ekstremitas. Nah, fasiesnya itu sendiri itu ada fasies anterior dan juga ada fasies posterior. Dan untuk polusnya itu ada polus superior atau craniales. Nah, dan juga inferior. Lalu berikutnya ada margo lateral dan juga medial. Dan di margo lateral itu dia bersifat terlihat agak sedikit cembung, konveks cembung sifatnya, dan bagian medial itu terdapat dia lebih cekung dan terdapat hilus renalis. Dan hilus renalis ini berisi tiga hal, yaitu ada vena renalis di anterior, di medianya ada arteri renalis, dan di posteriornya itu ada pelvis renalis. Lalu berikutnya ada struktur interna, itu ada dibagi dua, itu ada cortex renalis dan juga ada medulla renalis. Nah di cortex renalis itu ada apa aja? Itu ada columna renalis yang mana itu adalah struktur di antara pyramidalis renalis. Lalu berikutnya ada arcus costicalis, itu merupakan lengkungan yang menghubungkan antara columna renalis dan masuk ke medulla renalis itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada piramida renalis, itu adalah massa yang berbentuk konus. Lalu ada papilla renalis, ini adalah apex dari medulla renalis yang menghadap ke sinus renalis. Lalu ada foramina papillaria, ini ada lubang-lubang di ujung papilla renalis yang bermuara pada ductus papillaris. Dan juga ada calyx minor, itu saluran sambungan dari papilla renalis. Lalu ada calyx mayor yang bentuk lebih besar daripada calyx minor dan muara dari calyx minor. Lalu juga ada pelvis renalis, itu gabungan dari calyx mayor. Lalu juga ada sinus renalis atau pelebaran dari hilus. Nah, berikutnya saya akan membahas vaskularisasi dari REN ini. Nah, eh, REN ini, vaskularisasi dari REN ini itu berasal dari aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis ini nanti akan lanjut bercabang melalui meng- lanjut bercabang menjadi arteri renalis dextra et sinistra yang kemudian akan masuk ke hilus menjadi arteri lobaris. Nah, kemudian akan bercabang lagi membentuk arteri interlobaris yang berjalan bermuara pada kolumna renalis. Lalu lalu akan bercabang juga membentuk arteri arcuata yang berjalan di basis pyramidalis renalis yang kemudian akan
menjadi arteri interlobularis dan akan menjadi arteri aferen glomerularis dan masuk ke glomerulus dan menjadi arteri eferen. Dan untuk venanya sendiri itu ada beberapa seperti interlobularis, habis juga ada vena arcuata, lalu ada vena interlobularis, vena lobularis, dan vena renalis dan akan berujung ke vena cava inferior. Oke. Lalu berikutnya itu ada ada inervasinya. Ren atau ginjal ini sendiri itu diinervasi oleh plexus renalis. Ada somatic afferent tuh, ada nervus planici thoracici, lalu ada saraf simpatis itu dari nervus planicus mayor dan nervus planicus minor, dan parasimpatisnya itu diatur oleh nervus vagus. Dan untuk drenasi limpanya itu masing-masing ren itu bermuara ke nodus arti aortici lateralis atau lumbales. Oke, mungkin sekian laporan praktikum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.